Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan tugas pada pelatihan mewujudkan pembelajaran paperless di era 4.0 ini. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke tugas kelas. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa sub ya. Kita lihat ke sub tugas praktek. Di sini di tugas praktek kita coba dari mulai dari tugas praktek hari pertama. Nah, ketika kita lihat di sini, tugas praktek hari pertama, kita bisa klik edit tugas atau kita lihat di sini. Silahkan ikuti panduan berikut. Bapak Ibu klik panduan ini. Nah, kemudian nanti mengerjakannya di mana? Di sini, di lembar kerja tugas praktek pertama. Nah, kita lihat di sini untuk panduan tugas praktek hari pertama. Yang pertama adalah mengelola data di Drive ya. Dia mau ini tugasnya minta apa sih? Nah, yang pertama ini adalah buka share atau drive bersama, klik baru atau new untuk membuat satu share drive berjudul kolaborasi data. Bagaimana caranya? Bapak Ibu di sini klik drive lalu masuk ke drive bersama. Nah, di sini saya sudah membuat ya foldernya. Cara buat foldernya gimana? Di sini Bapak Ibu klik baru, yakinkan bahwa sudah masuk di drive bersama, lalu di sini klik ketik kolaborasi data. Nah, lalu klik buat gitu ya. Nanti setelah buat, Bapak Ibu di sini print screen atau bisa menggunakan snipping tool yang ini dengan cara snipping tool, atau Bapak Ibu bisa klik print screen PRTSC di laptopnya. Kemudian Bapak Ibu apa? Bapak Ibu di sini adalah paste atau Ctrl V di LK seperti ini. Ya. Nah, jika tugas sudah selesai semua, si LK ini sudah terisi semua, Bapak Ibu tidak perlu untuk mengirimkan ke saya. Nanti Bapak Ibu cukup dengan klik kumpulkan tugas, kumpulkan seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke tugas selanjutnya, yaitu bagikan akses share drive. Nah, berarti di sini dengan pengelola konten. Berarti nanti di sini di drive bersama di share drive ini, misalnya mau yang mana yang di share drive. Nah, di sini Bapak Ibu klik kelola anggota. Nah, di bagian kelola anggota ini, Bapak Ibu klikkan misalnya saya mau berbagi ke email ini. Nah, nanti mau jadi apa? Nah, di sini kita lihat di panduan tugasnya adalah sebagai pengelola konten. Berarti ini sudah cukup pengelola konten. Ada berbagai pilihan di sini, ada pengakses, pemberi komentar, kontributor, dan pengelola konten. Karena di sini dimintanya pengelola konten, berarti sudah seperti ini. Kita print screen atau snipping tool. Kemudian kita paste di sini. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah screenshot satu folder dan hapus folder tersebut. Berarti Bapak Ibu di sini foldernya folder biasa ya, boleh folder biasa di sini di drive saya. Kemudian Bapak Ibu hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ini folder yang seperti ini ya, bukan file. Nah, berarti Bapak Ibu klik yang ini di Bapak Ibu print screen. Lalu paste di LK. Nah, untuk selanjutnya screenshot menu sampah dan hapus satu folder dan hapus selamanya. Berarti Bapak Ibu di sini klik sampah. Kemudian di sini karena tidak ada item ya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada item, Bapak Ibu kita coba deh di sini saya akan tunjukkan ya. Kita akan hapus dulu nih salah satu tugas yang ada ini. Saya hapus dulu di sini, pindahkan ke sampah. Nah, nanti Bapak Ibu di sampah ini, jika diklik sampah, nah muncul nih yang tadi kita hapus. Nah, Bapak Ibu klik hapus selamanya gitu ya. Klik hapus selamanya, berarti ini di print screen. Kemudian Bapak Ibu paste di sini.
Nah, seperti itu. Karena ini tidak akan saya hapus, ini hanya saya contohkan saja, maka saya klik pulihkan. Nah, demikian untuk panduan tugas mengelola drive, mengelola data di drive. Selanjutnya kita masuk ke tugas berikutnya, yaitu mengenai Google Doc ya. Selanjutnya adalah membuat satu buah Google Docs di Drive dan kemudian tuliskan mudah mengakses data dengan Google Drive. Kita akan blok tulisan tersebut dan klik judul 1 dan klik terapkan tajuk. Baik, kita akan mulai. Kita masuk di sini di Drive. Kita buat Google Doc. Kemudian tadi harus membuat dokumennya, kita boleh beri judul ya di sini. Misalnya kita beri judul tugas supaya nanti tidak lupa ada di mana dokumennya. Tugas praktek 1 misalnya. Nah, kemudian di tugas praktek 1 ini kita akan menulis mudah mengakses data dengan Google Drive. Di sini kita tuliskan mudah mengakses data dengan Google Drive. Nah, setelah seperti ini, kemudian Bapak Ibu, kita akan apa? Kita akan coba untuk menerapkan judul. Berarti di sini panduannya adalah Bapak Ibu klik. Di sini Bapak Ibu klik judul ya, di samping yang nama ini nih, nama yang tema tulisan. Berarti di sini Bapak Ibu klik. Nah, di sini nih kita akan blok. Kemudian kita akan klik judul ya. Kita masukkan dia sebagai judul 1. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, atau misalnya tadi ketika sedang seperti ini Bapak Ibu print screen, kemudian tuliskan di lembar kerja. Di sini Bapak Ibu masukkan di lembar prakteknya. Kecil sekali, bisa kita perbesar ya. Di sini seperti itu. Kemudian untuk panduan tugas berikutnya adalah kita akan membuat hyperlink ya. Berarti di sini kita akan mencoba membuat hyperdoc. Di halaman kedua, buat tabel lalu masukkan gambar dan kata-kata seperti di bawah ini. Sisipkan hyperlink di teks Anda. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di halaman keduanya, berarti boleh di halaman kedua, boleh di sini juga nih, terserah ya halamannya. Bapak Ibu berarti harus sisipkan apa? Sisipkan tabel. Nah, tabelnya karena yang tadi tuh kayak gini ya. Coba kita lihat lagi, kita bikinnya berapa kolom. Di sini kita bikinnya 3 kolom, 2 row. Berarti di sini kita buat sisipkan tabel 3 kolom, 2 row. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini langkah 1, langkah 2, langkah 3, Bapak Ibu klik di sini satu persatu ya, tinggal diketik saja seperti biasa. Di sini langkah 2, lalu langkah 3. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan di sini gambarnya, gambar Gmail, Drive, lalu Doc. Nanti Bapak Ibu berikan hyperlinknya. Boleh di mana aja ya. Nanti Bapak Ibu di sini gambarkan insert ya. Di sini Bapak Ibu boleh sisipkan gambar Gmail, Drive, Doc. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa si hyperlinknya itu di mana? Boleh di langkah 1 nih, misalnya mau nge-hyperlink cara mengakses Gmail itu gimana? Nah, di sini Bapak Ibu explore dulu di sini. Cari dulu di sini cara mengakses Gmail misalnya. Nah, kan ini udah ada nih. Nah, Bapak Ibu salin linknya, salin alamat link, lalu kita akan buat hyperlink ke sini. Berarti seperti ini. Nah, terapkan. Nah,
Ini namanya hyperdoc ya. Jadi di sini ada dokumen dengan link-link. Nanti Bapak Ibu boleh di sini terapkan gambar Gmail-nya dengan cara sisipkan, lalu sisipkan apa? Sisipkan gambar. Boleh upload dari komputer, boleh telusuri dari internet. Nanti Bapak Ibu masukkan gambarnya. Untuk cara menghyperlinknya seperti ini. Untuk memperbagus, bagaimana caranya untuk memperbagus tabel gitu ya, ingin sama seperti yang tadi. Nah, Bapak Ibu bisa diklik di sini properti tabel. Nah, untuk batas tebal, misalnya tadi maunya warnanya jangan bit hitam tapi biru ya, seperti yang digambar. Nah, seperti ini. Oke, gitu. Nah, ini jadi seperti ini. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan ya. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu print screen seperti biasa, kemudian Bapak Ibu paste di LK. Nah, di sini dipaste ya, tapi dipastenya harus sudah selesai. Kalau yang saya barusan hanya mencontohkan, sehingga belum selesai. Nah, nanti Bapak Ibu di sini pastenya harus sudah berupa tabel yang udah ada gambarnya dan sudah ada hyperlinknya maksudnya. Lalu selanjutnya Anda mengganti warna halaman dengan cara klik file penataan halaman ganti warna halaman. Berarti Bapak Ibu di sini klik file. Lalu tadi katanya penataan halaman. Lalu di sini Bapak Ibu ganti warna halaman. Kita warna halamannya jadi krem atau kuning aja ya. Nah, seperti ini. Lalu di print screen, lalu dipaste di sini. Seperti ini. Pastikan ketika di print screen itu atau ketika pakai snipping tool, Bapak Ibu ke bawah ya ininya nih akunnya, supaya saya tahu oh betul-betul dikerjakan di akun Bapak Ibu sendiri, tidak mengambil dari gambar orang lain. Nah, selanjutnya di sini edit tabel dengan cara klik kanan. Border tabel menjadi 4,5 pt. Oh, berarti tadi kita kurang nih. Kita klik kanan, properti tabel. Kita ubah ininya jadi 4,5 katanya. Seperti ini. Nah, print screen. Lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lalu Bapak Ibu di sini paste di lembar kerja. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah layout atau tata letak di slide. Yang pertama, kita akan buka Google Drive, kemudian klik baru. Di sini Bapak Ibu klik Google Slide. Di Google Slide ini nanti yang pertama kali Bapak Ibu harus buat atau kerjakan adalah ganti namanya ya. Jadi selalu biasakan ketika membuat file itu di sini beri nama, misalnya tugas praktek 1. Kenapa harus diberi nama? Supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung Bapak Ibu itu ketika membuka Drive ya. Kok ini pada nggak ada namanya gitu. Filenya itu nanti Bapak Ibu akan bingung. Nah, kita buat di slide kedua ya, karena slide pertama ini untuk judul, maka kita buat di slide kedua. Nah, di sini Bapak Ibu klik tata letak seperti ini, lalu print screen. Lalu setelah di print screen, Bapak Ibu paste di slide seperti ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan melanjutkan yang kedua menggunakan fitur Q&A di slide. Artinya question and answer ya, jadi ini bisa tanya jawab di slide itu nggak perlu nanya moderator mempersilahkan, tapi si pendengarnya itu bisa langsung bertanya di Q&A di slide. Nah, di sini Bapak Ibu kalau bingung boleh diklik dulu nih caranya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini caranya ya. Kalau lupa nih, yang pertama adalah di bagian atas di samping tayangkan klik panah bawah. Nah, di sini di bagian tayangkan ya. Nih, ini presentasikan, itu klik panah. Lalu tampilkan presenter. Seperti ini. Nah, ini adalah alat audiensnya seperti ini nih. Nah, kemudian apa katanya? Nah, di jendela baru, klik alat audiens. Untuk memulai sesi baru, klik mulai sesi baru. Nah, berarti yang tadi di jendela barunya itu, kita ulangi sedikit ya di sini, lalu kita tampilan presenter. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik alat audiens. Nah,
mulai sesi baru seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa menerima pertanyaan dari siapa aja, misalnya dari siapa saja gitu ya. Izinkan untuk Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ininya disalin nih alamat linknya, kemudian dibagikan di chat. Nanti audiensnya itu bisa mengisi pertanyaan di ini nih, alamat email ya, di link berikut gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan mempaste di sini di lembar kerjanya, bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan ya. Jadi di sini kita akan print screen, kemudian dipaste di sini. Nah, ini nih nanti di saat Bapak Ibu menayangkan, nanti ada muncul di tayangannya, ajukan pertanyaan di sini gitu. Nanti audiensnya bisa langsung bertanya di situ tanpa harus mengangkat tangan. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai tugas praktek tentang Google Slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Google Form. Di sini Anda mengedit setelan dengan mengumpulkan nama pengguna dan mengatur agar formulir ini hanya dapat diakses dalam satu domain. Berarti kita masuk ke Google Drive, kemudian kita masuk ke Google Form. Di sini kita akan membuat formulir kosong. Yang diinginkan di tugas adalah kita klik setelan. Di setelan ini kita ingin si jawabannya ini kita kumpulkan alamat email, batasi untuk satu organisasi, dan batasi ke satu jawaban seperti ini. Kita print screen, kemudian kita paste di LK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, membuat judul pertanyaan dan jawaban seperti ini. Kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan di sini di panduannya, yaitu formulir pendaftaran SMA. Boleh SMA-nya apa aja ya, terserah Bapak Ibu. Ini di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita melakukan section atau buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini kita tuliskan nama, wajib diisi, kemudian saya akan menuliskan di sini apakah Anda memiliki kartu KIS atau KIP. Nah, di sini opsinya adalah ya dan tidak. Ini wajib diisi. Nah, seperti ini. Kita akan print screen dan kita paste di AK. Kita atur supaya letaknya sesuai. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat section, menambahkan section bagian 2. Ya, saya memiliki kartu KIS, kemudian ini maaf. Di sini kita beri nama dulu. Kita tambahkan section. Nanti di sini di bagian ini adalah ya. Jadi section ini hanya akan terbuka untuk siswa yang memiliki kartu KIS. Seperti itu konsepnya ya. Atau KIP. Nah, nanti di sini siswa yang memiliki kartu KIS atau KIP harus mengupload file. Seperti itu. Nanti filenya berupa apa saja gitu ya. Boleh, yang penting 10 MB maksimalnya. Nah, kemudian di sini kita juga akan menuliskan jika tidak memiliki kartu KIS. Berarti kita di sini, di sini kita ke bagian dulu. Ke section. Di sini saya tidak memiliki. Nah, kalau tidak memiliki, di sini kita tulis terima kasih sudah mengisi formulir. Nah, di sini setelah seperti ini, kita print screen.
Lalu kita paste di lembar tugasnya. Nah, bagian terakhir kita akan membuka berdasarkan jawaban ya. Membuka berdasarkan jawaban. Jadi di sini kita kembali ke pertanyaannya. Nah, di sini kita akan klik titik 3 ini, lalu kita buka bagian berdasarkan jawaban. Jika jawabannya iya, maka lanjutnya ke bagian yang mana? Ya, saya memiliki kartu. Jika tidak, maka jawabnya ke section yang saya tidak memiliki kartu. Nah, seperti ini, lalu kita print screen dan kita paste di LK. Seperti ini. Oke, sekarang kita di bagian akhir dari tugas praktek hari pertama, yaitu membuat screenshot grafik bagan radar. Pertama kita akan ke Google Sheet ya. Ini ada tugasnya di Google Spreadsheet. Nah, di sini kita tunggu dulu, dia masih loading ya. Setelah selesai, nah di sini kita akan ganti dulu nama filenya, yaitu adalah tugas praktek 1 supaya tidak tertukar. Nah, di sini kita boleh bebas mau apa aja. Di sini misalnya nama Santi, datanya bebas. Yang penting kita membuat grafik radar. Di sininya adalah nilai matematika 195 Kemudian di sini nilai B Indonesia bahasa gitu ya. 80 95 45. Nah, ini kita blok nilainya, kemudian kita akan menyisipkan yang namanya diagram. Nah, di bagian diagram ini kita akan pilih ada berbagai jenis. Di sini kita pilih yang namanya diagram radar nih, yang seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, lalu kita print screen, kita paste di LK. Selanjutnya, kita membuat grafik bagan waktu. Nah, kalau grafik bagan waktu itu, maaf ya, kalau grafik bagan waktu itu biasanya kita gunakan untuk misalnya nih semester 1 ya, nilai matematika semester 1. Nanti yang ini kita maunya lihat apakah turun atau naik gitu ya. Kedua misalnya. Nah, si bagan waktu grafik waktu ini kita sama seperti tadi, diklik, lalu kita akan sisipkan diagramnya yang grafik waktu. Kita pilih di sini yang grafik waktu sesuai dengan contoh. Mau yang seperti apa? Boleh yang ini ya. Ini atau kita pilih yang ini misalnya. Oh, harus sesuai date and time. Berarti di sini tahun 990, 992. Ini nilainya
ini itunya ya, karena ini waktu, maka di sini tahun 2000 misalnya. Penjualan kita ganti, bukan nilai, penjualan Honda misalnya. Ini penjualan, ya ini penjualan H. Nah, di sini kita akan buat grafik waktu ya. Kita sisipkan diagram. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita print screen, lalu kita paste di lembar kerja. Selanjutnya, yang kita akan buat adalah sparkline. Jadi kita ganti di sini datanya. Kita ganti di sini nama lagi yang tadi nih. Oh, kita yang tadi aja pakai data yang tadi. Nah, pakai yang ini kita mau sparkline. Jadi kita mau tahu naik turunnya tapi di dalam kolom aja, tidak kita nggak perlu membuat diagramnya. Maka kita bisa sparkline terus sorot datanya kayak gini. Terus kita kurung tutup. Nah, nanti kelihatan oh dia menurun nih nilainya gitu ya. Ini berguna kalau datanya banyak, kita bisa menganalisis per siswa. Oh, siswa ini naik atau turun. Oh, ini flat aja gitu. Ini turun kayak gitu. Nah, ini bisa di print screen, lalu dipaste di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan menerapkan pemformatan bersyarat. Kita akan beri warna jika nilai siswa kurang dari 50. Oke, kita akan beri warna jika nilainya kurang dari ini. Maka kita akan buat format bersyarat nih, di sini klik format, terus format bersyarat. Nah, kita akan buat dia satu warna untuk yang kita misalnya maunya nilai minimal nih, kita akan warna merah ya. Kalau nilai minimalnya ini adalah, kita akan set dia nilai minimalnya angka kurang dari 50, kita akan buat dia menjadi merah. Coba. Nah, berarti yang ini ya, yang ini adalah ini satu warna aja dengan skala warna. Di sini kita pakai yang kurang dari. Nah, yang ini kurang dari 50, maka warnanya adalah merah. Nah, selesai. Seperti ini print screen. Lalu kita paste di sini. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tugas kita di hari pertama sudah selesai. Silakan Bapak Ibu tidak perlu desain atau apapun, cukup ini di close. Kemudian nanti di bagian kanannya itu ada yang namanya submit, serahkan atau serahkan ya Bapak Ibu klik, sehingga jawaban Bapak Ibu sudah terekam dan terkirim ke saya. Demikian untuk panduan tugas praktek hari pertama, semoga membantu dan semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.